Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Chandres Abadi, MPD Kons, selaku dosen pengampu Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Bagus Muaradi, perwakilan dari kelompok 11, dan rekan saya Desi Ratnasari dan Yusti Julia. Kami akan mempresentasikan tentang lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Lingkungan belajar. Dari perpaduan kata lingkungan dan belajar, secara sederhana dapat dirumuskan pengertian lingkungan belajar yaitu suatu tempat atau suasana atau keadaan yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia. Tentu, manusia adalah siswa sebagai subjek yang berada di lingkungan tersebut. Lingkungan belajar oleh para ahli disebut dengan lingkungan pendidikan. Menurut Arif Rohman, menyatakan bahwa lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pembelajaran. Dan menurut Vita Mariana, menyatakan bahwa lingkungan belajar merupakan sarana bagi siswa dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berkreasi, hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatannya itu. Dengan kata lain, lingkungan belajar dapat diartikan sebagai laboratorium atau tempat bagi siswa untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan konsep dan informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar. Faktor lingkungan belajar yang perlu diperhatikan dalam proses belajar siswa. Yang pertama, faktor tempat belajar. Tempat belajar yang baik merupakan tempat yang tenang. Warna dinding tidak tajam, di dalam ruangan tidak ada hal yang mengganggu perhatian, dan penerangan cukup. Kedua, alat-alat belajar. Proses belajar akan terganggu apabila tidak tersedia alat-alat belajar, apalagi di abad 21 ini. Semakin lengkap alat-alat pelajarannya, akan semakin dapat orang belajar dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, suasana. Suasana belajar yang baik akan memberikan motivasi yang baik dalam proses belajar, dan ini akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap prestasi belajar siswa. Yang terakhir, pergaulan. Pergaulan anak akan berpengaruh pada belajar anak. Apabila anak dalam bergaul memilih dengan teman yang baik, maka akan terpengaruh baik terhadap diri anak. Aspek-aspek lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan keluarga. Islam memerintahkan kepada kedua orang tua untuk berlaku sebagai pemimpin keluarga, sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyuhallazina amanu qul anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa orang tua mempunyai dua fungsi, yaitu pertama orang tua sebagai pendidik keluarga, yang kedua orang tua sebagai pemelihara dan pelindung keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah pendidikan formal, terdapat di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung. Lingkungan belajar siswa di sekolah terdapat dua aspek. Yang pertama, lingkungan fisik sekolah, yang kedua lingkungan sosial di sekolah. Lingkungan fisik sekolah merupakan lingkungan belajar siswa yang sangat penting. Peserta didik menginginkan belajar dalam gedung dan perlengkapan fisik yang bagus, serta dapat dibanggakan. Dengan demikian, ada rasa kesenangan untuk bersekolah. Adapun lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana sekolah, kondisi bangunan dan lokasi sekolah, fasilitas dan sarana umum. Yang kedua, lingkungan sosial di sekolah. Dalam mengikuti pendidikan di sekolah, si anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena pada masa-masa itu mulai timbul perkembangan kesadaran, kewajiban belajar, dan sebagainya. Perkembangan sosial anak itu tidak terjadi dengan begitu saja, akan tetapi melalui tahap-tahap sampai dia remaja. Adapun lingkungan sosial di sekolah meliputi sikap dan penampilan guru, sikap dan perilaku siswa. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Sebagai salah satu lingkungan terjadinya pendidikan, masyarakat juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala kegiatan yang menyangkut masalah pendidikan. Faktor-faktor non-intelektual siswa. Yang pertama, faktor sikap terhadap belajar. Diketahui bahwa sikap adalah kecenderungan orang untuk berbuat. Sikap
Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan implementasi dari sikap. Kedua, motivasi belajar. Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya, mewujudkan tujuan belajar. Yang ketiga, mengolah informasi belajar. Mengolah informasi merupakan hal yang penting agar seseorang dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan informasi yang telah ia dapatkan sebelumnya. Yang keempat, konsentrasi belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa. Karena hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan siswa. Yang kelima, rasa percaya diri. Rasa percaya diri siswa merupakan kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Yang keenam, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.